Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman Khairullah dengan NIM 1021031. Di sini saya akan mencoba menjawab soal yang telah diberikan. Soal sudah tertera pada layar, kita mencoba menjawab di mana untuk data KS atau kelapa sawit diketahui bahwa LO-nya atau investasinya itu 40 juta, untuk C biayanya itu 3 juta, dan untuk CF itu penerimaan per tahunnya itu 18 juta, dan N-nya itu 5 tahun. Untuk data PP diketahui bahwa investasi atau LO-nya itu 50 juta, untuk C-nya sama dengan 5 juta, untuk CF atau penerimaannya sama dengan 40 juta, dan untuk N-nya sama dengan 7 tahun. Dari soal sudah diketahui bahwa diskon faktornya itu 15%, sehingga I sama dengan 15% atau 0,15. Yang ditanyakan itu NPV. Kita coba menjawab, yaitu NPV KS dengan rumus CF1 dibagi 1 plus I pangkat 1 ditambah CF2 1 plus I pangkat 2 sampai CF5 dibagi 1 plus I pangkat 5 dikurangi L0 atau investasinya. Peroleh bahwa 18 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 18 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 dan ditambah 18 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3 ditambah 18 juta dibagi 1 plus 0,15 pangkat 4 ditambah 18 juta dibagi 1 plus 0,15 pangkat 5 dikurangi 40 juta. Diperoleh hasil bahwa 60 juta 338.800 dikurangi 40 juta dengan menghasilkan nilai yaitu 20 juta 338.800. Untuk NPV PP yaitu dengan rumus yang sama, namun N-nya sampai 7 sehingga CF-nya sampai 7, yaitu CF1 dibagi 1 ditambah I pangkat 1 ditambah CF2 dibagi 1 ditambah I pangkat 2 sampai CF7 dibagi 1 plus I pangkat 7 dikurangi L0 atau investasinya, sehingga menghasilkan 20 juta dibagi 1 plus 0,15 pangkat 1 ditambah 20 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 sampai ditambah 20 juta dibagi 1 plus 0,15 pangkat 7 dikurangi 50 juta, sehingga menghasilkan nilai yaitu 83.208.400 dikurangi 50 juta, menghasilkan nilai yaitu 33.208.400. Karena NPV PP lebih dari NPV KS, maka alternatif yang dipilih adalah mendirikan pabrik pupuk. Untuk soal nomor 2, sebuah perusahaan X ingin melakukan sebuah investasi ataupun besarnya investasi yang diperlukan oleh perusahaan tersebut adalah 150 juta. Dengan I 15%, investasi tersebut memiliki keuntungan bersih tahunnya yaitu sebesar 45 juta yang akan dijalankan selama 5 tahun. Jika dilihat dari profitability index-nya, apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan? Dari soal diketahui bahwa untuk investasinya atau L0-nya yaitu 150 juta, untuk penerimaan bersih per tahunnya CF yaitu 45 juta, untuk I-nya yaitu 15% atau 0,15, untuk N-nya yaitu 5 tahun. Yang ditanyakan itu profitability index atau PI. Jawab, PI itu sama dengan CF1 dibagi 1 plus I pangkat 1 ditambah CF2 dibagi 1 plus I pangkat 2 ditambah sampai CF5 ditambah CF5 dibagi 1 plus I pangkat 5 dibagi LO-nya yaitu dimana L01 1 plus I pangkat 1 ditambah L02 dibagi 1 plus I pangkat 2 sampai L05 dibagi 1 plus I pangkat 5, menghasilkan nilai yaitu 45 juta dibagi 1 plus 0,15 pangkat 1 ditambah 45 juta dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2 sampai ditambah 45 juta dibagi 1 plus 0,15 pangkat 5 dibagi, karena
investasinya seluruhnya itu 150 juta sehingga dibagi 150 juta sehingga menghasilkan nilai 150 juta 847.000 dibagi 150 juta yaitu 1,000565. Karena PI lebih dari 1 maka proyek layak untuk dijalankan. Untuk soal nomor 3, seorang petani akan melakukan investasi pada penggilingan padi memiliki arus kas kredit tersebut. Hitung besarnya nilai RRR dari rencana investasi tersebut jika tingkat diskon faktornya 15% dan apakah rencana investasi tersebut layak untuk dijalankan. Kita coba menjawab dengan menggunakan tabel jika diketahui ini yaitu 15%. Untuk cost-nya dan benefit-nya sudah diketahui bahwa tahun pertama 500 untuk benefit-nya 0 untuk tahun ke-0 tadi untuk tahun pertama cost-nya 3 juta untuk benefit-nya itu 4 juta untuk tahun ke-0 tadi 5 juta ya sampai tahun ke-8 yaitu cost-nya 2 juta dan benefit-nya 7 juta. Kita cari benefit min cost-nya untuk tahun pertama untuk tahun ke-0 yaitu min 5 juta, tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1.500.000, kita cari sampai tahun ke-8 yaitu 5 juta. Untuk TF-nya kita sudah diketahui bahwa tadi 15%. Untuk TF 15% sudah diketahui dalam tabel, kalian bisa mencari di Google sendiri. Untuk TF tahun pertama yaitu 0,87, untuk tahun ke-0 itu tidak ada. Kita cari sampai TF tahun ke-8 yaitu 0,327 sehingga menghasilkan nilai PF 15% yaitu 1 juta dikali 0,867 menghasilkan 867. 1.500.000 dikali 0,756 dikali menghasilkan nilai 1.134. Kita cari sampai tahun ke-8 yaitu 5 juta dikali 0,327 menghasilkan nilai 1.635 sehingga dihitung semuanya menghasilkan NPV sebesar yaitu 5.909.000. Kita cari untuk karena langkah-langkahnya kita harus menghasilkan nilai PF yang NPF yang positif dan negatif sehingga kita mencoba menghasilkan nilai TF yang sembarang. Kita di sini mencoba menghitung yang 35% dan 40%. Untuk yang 40% untuk 35% dengan cara yang sama menghasilkan nilai 460.000. Untuk yang 40% dengan cara yang sama menghasilkan nilai min 263.000. Kita selanjutnya mencari dengan rumus interval fit dengan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 dibagi X2 min X1 dikali Y2 min Y1 menghasilkan 40%, Y1 40% dikurangi 0 ditambah 263 dibagi 460 ditambah 263 karena X1 nya itu min 263 sehingga berubah menjadi positif dikali 35%, Y2 nya dikurangi Y1 nya 40% sehingga menghasilkan nilai 40% ditambah 0,36 kali min 5% menghasilkan nilai 40% dikurangi 1,8% menghasilkan nilai 38,2%. Karena nilai RRR lebih dari I di mana ini yang tadi 15%, maka proyek layak untuk dijalankan. Untuk nomor 4 diketahui bahwa usaha investasi dijalankan RP 5 juta menghasilkan arus bersih RP 175 juta per tahun dengan umur investasi selama 7 tahun. Diketahui bahwa investasi 5 juta arus kas bersih per tahun 175 juta, N-nya sama dengan 5 tahun, ditanya PP sama dengan investasi arus dibagi arus kas bersih per tahun menghasilkan nilai 500 juta dibagi 175 juta yaitu 2,85 atau kita bulatkan menjadi 3 tahun. Karena PP atau payback period kurang dari N maka proyek
maka proyek layak dijalankan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terdapat salah dalam pengerjaan atau dalam perkataan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.